kopi seperti ini. Terus kemudian, nah hubungannya dengan penulis, ini saya bawakan judul-judul buku beliau. Ada CUA, ada Dendam, ada Penjagal Itu Telah Mati, kemudian Edan-edanan, dan 2 buku lagi, tapi ini tidak saya bawa, yaitu Kesaksian Kluprut dan Nyanyian Penggali Kubur. Nah, hubungan kaitannya dengan penulis juga, Kang Putu ini di Kedai buka kelas menulis gratis. Jadi bagi teman-teman yang pengen mengasah kemampuan menulisnya, skill menulis, silakan merapat ke Kang Putu, mumpung gratis, karena tidak sembarang orang punya kemampuan menulis itu berbagi dengan cuma-cuma. Nah, maka saya bacakan mumpung tadi, walaupun saru ya sebenarnya, kok mumpung. Nah, ini langsung kepada Kang Putu. Saya pengen konfirmasi lebih ini ya, lebih intim, karena ini memang sesi intim. Bu, kaitannya dengan penulis. Kalau menurut Kang Putu sendiri, kira-kira bagaimana ini? Apakah kemampuan menulis atau menulis itu masih relevan di saat sekarang ini, di mana media sosial sudah menjadi gaya hidup kita, di mana seolah-olah bahwa menulis panjang itu tidak perlu. Nah, Duk, pripun itu Kang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak langsung jawab ya Mas ya. Oke. Saya tuh betul-betul terganggu dengan label acara ini. Saya tuh khawatir kalau nanti les bumi itu jadi les Inggris gitu. Gaya gitu. Sok bahasa Inggris. Intimate session with. Sampean bilang katanya untuk menjaring khalayak muda, dan itu terkonfirmasi. Sing ditek Rukni iki tuwa kabeh. Ora ana sing nom. Terus misalnya cah nom, apa cah nom ki nganggo basa Inggris. Terus sampean ngejak cah Semarangan dadi Jakarta Selatanan gitu. Iki tak kira ngawur gitu. Satu acara yang dimulai dengan kengawuran, insya Allah ya rak berkah. Ning nak sampean ngeyel ya ora apa-apa, setidaknya saya itu wis batalke kewajiban ngelekke. Ya mergo aku kuliah ning ngene Bahasa 17 semester. Aku kerja ning ngene media massa dengan alat utama bahasa. Aku mulang ya nganggo bahasa. Jadi setidaknya saya punya kewajiban untuk mengingatkan, mbok ora usah gaya. Khalayak sampean ki basane Indonesia karo basa Jawa. Sok-sokan gitu loh ngono iki. Iki aku gak guyon nak ngarai les bumi dadi les Inggris. Si santene wae Samsul dadake guru. Karena kuliah di bahasa Inggris kan gitu. Itu yang satu. Yang kedua, suatu kali ada netizen mengkritik presiden kita, Joko Widodo. Saya sih bukan pemuja Jokowi ya. Sebagai presiden toh dia buruk gitu. Tapi Jokowi itu menjalankan undang-undang ketika dia berpidato di PBB dengan bahasa Indonesia. Orang mencela karena Jokowi dianggap orang iso basa Inggris. Di sini-sini presiden negara gede kok ngomong nganggo basa Indonesia di forum internasional sebesar PBB. Jokowi itu justru karena nggak mau melanggar undang-undang. Dengan perso ada undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang bahasa, bendera, perlambang, dan lagu kebangsaan.
Lalu tahun 2019 Jokowi bikin peraturan presiden nomor 63 tentang penggunaan bahasa. Nah, penggunaan nama acara macam yang diselenggarakan Les Bumi ini dengan bahasa Inggris, kuwi nyalahi undang-undang. Itu loh, aku kira ngomong di dasar lu. Ini nak sampai ndablek, ya ora apa. Setidaknya saya sudah mengingatkan jenengan. Nah, yang ketiga, ini kali pertama dalam hidup saya mengalami sesi intim. Aku kira iso berintim-intim karo sampean. Saya bukan figur yang kemudian bisa membuka diri untuk berintim-intim, repot jadinya gitu. Jadi nanti tolong Mas apa ya, takon sing umum-umum bae, yang kemudian tidak membuat saya jadi malu hati gitu loh. Nah, soal nulis panjang, nulis pendek tadi ya, oke, kalau itu dimulai dari situ kok saya ngomong sopo gitu. Saya kok berharap jenengan mulai bicara berdasarkan data. Siapa yang bicara bahwa sekarang ini ada kecenderungan menulis pendek itu menjadi pilihan. Siapa yang bicara dan berapa banyak yang kemudian mengubah kecenderungan membacanya menjadi lebih nyaman baca pendek ketimbang baca yang panjang-panjang. Kata orang, kata siapa? Ya. Jadi kita mulai deh bicara berdasarkan data yang kemudian bisa kita pertanggungjawabkan, hingga segala jawaban yang muncul dari situ juga kemudian bisa kita pertanggungjawabkan. Saya tidak punya kapabilitas untuk kemudian bicara berdasarkan tanpa data. Tanpa data. Jadi saya kira jawaban saya itu untuk pertanyaan sampean tadi. Iya, monggo. Saya mengasumsikan seperti ini sih Kang. Katakan para muda ini, para muda ya, media sosial yang kita kenal, platform media sosial yang kita kenal itu kan Facebook, Instagram, Twitter. Nah, kaulah katakan pilihannya antara Facebook dan Instagram. Facebook dan Instagram itu kalau kita lihat itu penggunanya lebih, terutama yang kaula muda, yang anak-anak muda itu lebih menyukai Instagram. Kalau Facebook itu saya mengutip kata Januar itu adalah ini medsos yang merakyat, semua orang pakai. Tapi yang digemari oleh anak-anak milenial itu adalah Instagram. Instagram itu karakternya terbatas, tidak nyampe 300 karakter. Pak Saud wae Mas, Kesuwen. Kegemaran anak muda memilih Instagram tidak identik kemudian dengan kegemaran mereka membaca di luar aktivitas mereka bermedia sosial. Apakah Anda punya data bahwa anak-anak muda yang bermain Instagram lalu kemudian tidak membaca, tidak menulis? Kalau sampai punya data itu, baru saya jawab. Oke. Nah, jadi kita ini ya. Terus saya tidak akan menanggapi yang tadi soal bahasa ya. Itu nanti di luar itu diskusinya. Karena konteksnya kita bukan itu. Nah, ini mungkin saya juga mohon maaf kepada Kang Putu karena memang lagi-lagi formatnya kita itu adalah intim, atau intim itu adalah kita bonding ya, ada kedekatan, ada rasa bahwa kita adalah benar-benar dekat. Nah, maunya seperti itu. Nah, barangkali publik minta konfirmasi lebih jelas, walaupun itu sudah berkali-kali di teman-teman santri bajingan sudah dijelaskan, tapi sepertinya tidak salah kalau ini diungkapkan kembali adalah kenapa Kang Putu menginginkan pindah dari Semarang. Karena pertanyaannya sing ngene-ngene iki lho tak jawab. Kok angel-angel Mas? Urip wis angel wae. Sampeyan tambah ikutan sing macem-macem info yo. Iya. Terus sampeyan iki sok akrab gitu.
Artinya Ketok ya saklek, ya. ora gestur sampean ki ora akrab gitu. Biasa wae lah. Lah apa orang tua pindah? Gitu. Ya bahwa bahkan guru saya mendoakan agar saya nggak pindah. Alhamdulillah. Tapi kan saya juga memperoleh satu pemahaman dari guru saya juga yang mendoakan agar saya nggak pindah, bahwa doa guru saya itu juga nggak makbul gitu. Doa itu tidak berpengaruh ya. Doa itu tidak akan bisa menginterupsi, memengaruhi Gusti Allah untuk kemudian juga mengambil keputusan. Dan saya malah nggak pernah berdoa. Nggak pernah berdoa nyuwun Gusti Allah supaya iso pindah. Neng kan kok toh Mas, di kepinginan itu. Gitu. Jadi gitu aja lah. Pindah itu bukan sesuatu yang istimewa. Pak Timur saya malah paling setuju dengan konstatasi kira angel konstatasi Pak Timur. Kang Kudu. Jangan kemudian jenengan punya anggapan karo lumah laku lalu jenengan bisa pindah ke Bogor. Kek malah pindahin Bluro. Loh ya alhamdulillah, memang Gusti Allah maring ke aku pindah. Boning Bluro, boning Bogor, boning alam kubur. Loh lah iya toh. Kok tadi sampean sing ribut iki ngopo? Ono sing ngomong Kang Putu aset Semarang, apae ah. Loh kok istimewa temen uripku gitu loh. Saya tuh merasa bukan siapa-siapa Mas. Saya nggak yakin bahwa teman-teman yang datang ini udah pernah membaca cerpen saya, sudah pernah membaca novel saya. Sudah ada yang baca belum? Ya, satu dua lah. Oh ya tuku. Ayo. Mbok nak gunung baru tuku. Aku bawa novelnya. Tak wani bonus apa? Diskon lah gitu. Artinya gini Mas, acap kali kita itu menganggap saya nggak punya pretensi bahwa saya ini terkenal apalagi dikenal gitu ya. Hari-hari ini lagi-lagi saya setuju dengan pernyataan Pak Timur. Suatu kali Pak Timur bilang, tak iki sing maca puisiku sapa to? Sing ngerti puisiku sapa to? Tapi 13 tahun yang lalu saya bilang di Taman Budaya Jawa Tengah, kalau Pak Timur ingat ya, di antara 150-an hadirin saat itu yang memenuhi Teater Arena, saya punya keyakinan bahwa sebagian besar penonton saat itu lebih mengenal Timur Sinar Suprabana ketimbang puisinya. Buktinya apa? Ada satupun yang kemudian berani atau mengaku hafal puisi Pak Timur. Orang ketang juduli. Jadi kadang-kadang saya tuh ngaku penulis pun jane rikuh gitu. Ngaku wartawan juga nggak tepat. Wong nyatanya aku nyaris tidak pernah di lapangan. Gitu. Jadi memang awake dhewe iki urip dengan ukuran-ukuran atribusi-atribusi yang digawe wong liya, dan kadang-kadang kita harus menuruti kemauan orang lain itu. Lukni pasang mula-mula sastrawan saya ini, apa meneh ngaku sastrawan gitu. Berat bagi saya. Engko ngaku penyair ono Pak Timur ono Beno, wis drop sik aku. Ngaku cerpenis ono Mugiastuti. Ya ta? Ngaku novelis ono Mufti. Jadi wis ora lah aku penulis. Penulis ki kan gampang, aku sok nulis menu ning anu kedhe ya. Penulis ki kan nulis apa wae iso ya kan. Nulis spanduk ya oke, nulis poster demo ya oke, kan itu penulis gitu. Nah jadi pindah itu Mas, ya pengen baik gitu loh. Ben uripku ki luwih berwarna gitu. Pensiun bagi saya bukan akhir dari segalanya. Aku ora iso mbayangke pensiun saka Suara Merdeka kemudian duduk manis tiap sore ngerokok karo singkong goreng nyawang senja gitu kan. Itu urip model apa gitu loh. Saya nggak tertarik hidup macam itu. Nah saya bayangkan kalau saya pindah, saya tuh punya cita-cita yang belum terkabul.
Jadi dulu ketika saya kuliah saya lama itu memang saya niati karena pada masa itu di zaman Soeharto kuliah terus lulus itu kayaknya berat gitu. Kuliah menjadi mahasiswa saat itu sudah saya tulis juga sebagai satu artikel di Harian Kartika. Menjadi mahasiswa adalah menunda kekalahan. Jadi aku pengen nunda roto suwe gitu, itu di kurs semester. Alhamdulillah berhasil. Dan bahkan setelah 27 semester lulus, saat itu usia saya 34 tahun, saya punya cita-cita jangka pendek, nganggur 2 tahun. Saya pengen nganggur 2 tahun setelah lulus itu. Dan saya umumkan pada teman-teman. Maka konsekuensi logis dari pengumuman bahwa saya pengen nganggur 2 tahun itu adalah saya menolak tawaran pekerjaan. Saya punya kawan-kawan baik yang selama rentang waktu 2 tahun itu memberi tawaran pekerjaan, ada 5 tawaran yang mau tak mau harus saya tolak karena saya pengen berhasil nganggur 2 tahun. Saya pengen menjadi pengangguran yang sukses. Tawaran pertama dari kawan saya, Edi Lugito saat itu, untuk menjadi redaktur di tabloid Kontan. Bukan Kontan, punya Bobasan itu siapa Pak Timur saat itu. Ada tabloid ekonomi punya Bobasan itu. Saya lupa namanya, bukan Kontan. Kalau Kontan kan bukan Kontan, Kontan punya Gramedia. Saya tolak karena harus di Jakarta. Kedua, pemiliknya Bobaksan. Dia punya hak penguasaan hutan yang luar biasa. Punya pabrik kayu lapis. Bagian yang saya kritik sebelumnya. Tawaran kedua dari kawan saya yang sekarang punya kedai kopi Tarik di Ungaran. Anda boleh konfirmasi orangnya masih hidup, alhamdulillah. Gus Pur Sutopo. Saat itu dia petinggi di SCTP, Koordinator Subtitling and Dubbing. Ya. Dia nawari saya untuk jadi sutradara dubbing. Saya tolak juga karena di Jakarta saya tidak dulu dubbing. Dan yang ketiga, pemiliknya juga keluarga Soeharto, SCTP. 2, wis lego aku bisa nolak loro gitu ya. Datang lagi tawaran untuk masuk ke RCTI juga di Jakarta. Iki yo wae keluarga Soeharto. Lalu kemudian ke Gatra. Ini pecahan Tempo. Kawan yang menawari saya kemudian sampai pada titik menjadi pemimpin umum. Ya, ini milik Bobasan juga. 4. Yang kelima sama di Jakarta juga. Saya nggak tertarik hidup di Jakarta. Karena Jakarta itu nyegat bis kota wae kudune tengah dalan, pelayon gitu kan. Kita berangkat pagi-pagi benar, pulang tengah malam. Iki kerja macam opo gitu kan. Kita nggak pernah bisa kemudian menikmati embun pagi. Aku kan pengen rodo puitis mas itu. Alhamdulillah 2 tahun saya nganggur itu berhasil nganggur, maka kemudian tahun 97 usia saya sudah 36. Lalu saat itu terjadi krisis ekonomi. Bisnis kos saya udah mulai nggak terbayar. Saya itu kontrak rumah terus tak kos gitu loh. Ya. Itu rumah adik saya tak kontrak murah-murahan, tak kos ning adik-adik kelas. Jadi saya ini bapak kos 2 tahun itu. Nah, krisis ekonomi membuat sing bayar kos ki mulai ngos-ngosan juga. Ya aku ya kudu tenggang rasa gitu. Maka saya berpikir nih, saat itu istilah jaring pengaman sosial itu populer. Maka saya harus berpikir aku butuh kerja ini. Paling ora untuk gaji tetap agar aman lah gitu ya. Nah, saya telepon teman saya yang sudah kerja di Suara Merdeka. Ono lowongan ra? Sik Kang tak takonke. Hari Jumat saya nelpon, kemudian 2 jam berikutnya, Kang ono Kang. Gelem rak dadi redaktur bahasa. Wis cocok. Aku rak bakal mengalami dilema untuk setiap hari nol amplop gitu kan. Karena kerja di
Catur bahasa nggak ada urusan dengan amplop. Ya wes aku mlebu. Ya sik Kang, tak takon ki petinggi entuk ora. Lho kok entuk ora ki ya? Lalu kemudian dia nelpon, oke Kang, Senin mlebu. Senin masuk. Dan nggak ada ujian, nggak ada apa, langsung kerja. Sampai tahun 2021 saya pensiun. Ya wes ngono tok uripku ki Mas. Ini kan rak menarik tuh Mas. Pengen kuliah suwe berhasil, pengen nganggur berhasil, pengen kerja berhasil. Aku pengen sesuatu yang beda. Opo pindah aku? Pengen pindah ning Bogor. Saya itu daftar di satu pesantren untuk menjadi tukang kebun. Ini cita-cita saya yang belum terkabul. Lah istri saya kok dilalah itu, aku setuju. Lah kok awakmu setuju? Awakmu meh apa? Aku meh ngelamar jadi tukang masak. Cocok. Ada kawan yang bilang, apa katanya saya berendah hati. Loh, sampainya balik ke tukang kebun. Saya itu nggak punya pemahaman apapun tentang tanaman, Mbak. Mas Gunung ya, Mas Unggul. Enggak. Jadi bahkan ketika saya harus menebang satu dahan pohon di rumah saya itu konsultasi. Harus ngerti wit-witan, jenenge lek ampre. Itu loh. Maka menjadi tukang kebun bagi saya adalah proses belajar untuk paham Gusti Allah gawe wit istiono gunane. Dan kita tidak bisa sembarangan memperlakukan setiap pohon, setiap tanaman itu secara semena-mena. Ini juga berbekal pemahaman bahwa laju penebangan pohon jauh lebih banyak dari laju penanaman. Aku pengen menjadi bagian sing tak iso-iso kayak gitu aja, nanem ngopeni jahe, kemudian iso ngrumat, terus nggo panen, iso tinggo ning gone gedhe, nyuguhke wetang jahe dengan jahe produksi sendiri. Apa yo rak entuk ngono lho kok sampeyan ribut amat gitu. Seolah-olah Semarang Hurek nak tak tinggal dobol lah gitu. Ora usah sok romantis gitu loh. Wong nyatane aku dino-dino urip ya sampeyan ora nglari si gedheku kowe kok ribut. Iya toh? Kok biasa-biasa wae gitu loh. Terlang. Jadi gitu aja sebetulnya. Lalu yang saya punya sedikit kebiasaan untuk berbagi kemampuan menulis lah di sana. Saya membayangkan saya akan mengintegrasikan kemampuan saya untuk mengajar menulis itu di dalam pesantren, dan ada kurikulum yang kemudian membuat saya menjadi lebih bertanggung jawab. Ada parameter, ada output yang jelas gitu loh. Sementara ngajari sampean kan iso sak penake sampean. Wis ora bayar bolosan. Enggak play banget toh. Ketemu mahasiswa enggak play gitu. Wis ora tak buka kelas ora bayar, tekone telat. Bola-bali bolos, nah, gitu kan. Nah saya enggak pen lah di masa tua saya itu, saya pengen menikmati sesuatu yang lebih ngono lah kira-kira. Oh ya ora istimewa lah gitu. Ya ora istimewa gitu. Sampeyan kok krasa kelangan aku paling 2 dina 3 dina, bar kuwi lali. Wis ngono wae. Tidak ada sesuatu yang luar biasa, tidak ada sesuatu yang istimewa. Tapi bagi saya itu memberi warna dalam kehidupan saya yang ketok kok lurus-lurus wae gitu loh. Pengen kuliah suwe keturutan, pengen nganggur keturutan, pengen kerja keturutan, pengen duwe bojo keturutan. Ya Allah Gusti, aku kira tau nyuwun ning jenengan paringi terus. Saiki aku tak nyuwun gitu. Dene kok ora diparingi ya ora apa-apa. Wong uripku ya wis kepenak gitu kan. Jadi kayak gitu Mas. Iya. Nggih, Kang. Wes ya. Jadi nak iso rampung saiki lah. Sorry, aku tadi iya. Oh, ini bukan ini saya, bukan apa mendakwah. Hanya pengen konfirmasi, sebetulnya pindah atau hijrah dari Semarang itu bukan karena bosan dengan Semarang, itu yang perlu kita jangan pakai kata hijrah, Mas. Jangan pakai kata. Oh iya, pindah, Kang, pindah. Kalau itu gagah. Oh, betul. Ketok ini kayak biadab, jahiliyah gitu loh, aja lah. Iya, hijrah memang sensitif sekarang ya. Nah, dan kita dengar jadi pindahnya itu bukan karena bosan pada kita semua, gitu kan. Jadi itu tepuk tangan untuk Kang Putu bahwa memang menunaikan cita-cita yang belum wujud, gitu. Terus ini Kang,
Yang saya masih terngiang itu ini bahwa kamu tuh selalu selalu bilang ke saya bahwa yang saya tuh tidak bisa berharap pada kaum tua, tapi justru yang sangat-sangat saya harap itu adalah anak-anak muda. Nah, hubungannya dengan Kang Putu pindah, kemudian dengan teman-teman muda di sini yang dalam tanda kutip sudah menganggap Kang Putu sebagai bapak. Pripun itu Kang? Sampai ini ngomong tanpa data meneh. Cah nom sing nganggep aku bapak, lah sapa cah nom ndi? Mufti ya? Ora. Saya nggak punya bapak. Apalagi dia nggak punya bapak, nggak punya ibu. Kuwi cah lolo kuwi malah. Dan nak kumpul aku malah pak itu terus. Enggak gitu. Tapi bahwa memang saya acap kali bilang pengelolaan negara ini tidak lagi bisa kemudian semata-mata ditumpukan pada kaum tua. Saya berharap anak-anak muda itu berani potong generasi, sing tua kaya aku hindar wae lah dadi tukang kebun, dadi opo, beno wis ben maca puisi nak perlu ning nggon pinggir dalan lah opo. Gitu loh. Ora perlu terlampau banyak diharapkan. Ya karena apa? Karena negeri ini, bangsa ini itu muncul juga dari anak-anak muda. Ketika dulu anak-anak muda bermimpi tentang satu bangsa, satu negara, yang tua-tua yang ngekek tok guyang-guyu, menganggap mereka mimpi di siang bolong, lalu kemudian mencela mereka segala macam. Sekarang 70 tahun lebih negeri ini, ya sing gawe rusakin negara iki ya sing tua-tua, sing korupsi sing tua-tua kan. Sing nom katut gitu kan. Karena memang penak kan. Maka bahkan 98 ketika mahasiswa demonstrasi, saya bilang pada mereka di Semarang, engkau nak Soeharto terguling, sampean yang harus merebut kekuasaan. Jangan lagi beri kesempatan pada orang-orang tua yang menjadi bagian dari rezim sebelumnya. Potong generasi. Ojo kaya zaman Soekarni, Khairul Saleh, arep merdeka wae nyulik Bung Karno. Kemudian Bung Karno yang harus memproklamasikan kemerdekaan. Anak-anak muda yang nggak percaya diri. Nah, tapi saya harus kecewa lagi 98 anak-anak muda itu memasrahkan pada orang-orang tua lagi yang kemudian menjadi bagian dari rezim yang sampai hari ini juga lestari. Para pemain lama semua itu. Maka yang nggak ada kebaruan. Tapi apakah kemudian Kang Putu bisa menjamin anak muda juga akan bisa bikin sesuatu yang lebih baik? Ya memang enggak, tapi bagian tidak. Aku tak sebel terus sing tua-tua gitu. Seusia-usia saya. Barenganku sing saiki umure swidakan. Menjadi bagian dari rezim. Nyaris semua. Sing ning ndi gaweane jempoli gitu. Jokowi jempol, Jokowi jempol, Luhut jempol gitu kan. Saiki nyanyi ini ya kuwi sing diapalke bocah-bocah, kepala pundak Luhut kaki gitu terus. Saya negara ini terlampau besar, terlampau istimewa. Ini cuwilan swarga negarane awake dhewe di bumi. Tapi kemudian dikelola secara tidak bertanggung jawab oleh orang-orang yang, kalau saya bilang tua bukan hanya usia, tapi orientasi, visi, mimpi tentang masa depan segala macam yang jadul wesan gitu loh. Ya. Maka saya seperti Pram sebetulnya selalu berharap pada kaum muda untuk punya keberanian. Maka saya sering juga mengutip ucapan Pram, kaum muda tanpa keberanian tak lebih dari hewan ternak belaka. Mangan, kawin mana, tapi dibelah. Enggak kebayang kalau negeri sebesar ini, bangsa sebesar ini dikelola dengan cara amatiran macam itu gitu. Harus ada semacam keberanian dari kaum muda untuk ambil alih kepemimpinan.
98 lewat. Dan sampai sekarang masih percaya. Ada wingi-wingi diakusi. Milih Jokowi, wong Prabowo, pengkerengan, pentung-pentungan. Lalu saya ditanya, Kang Putu masih tetap golput? Loh, aku ya tetap golput, insya Allah aku istiqomah. Neng aku rak pengen ban sindi ban siladan, mula tak pilih kabeh. Saya selalu datang ke TPS dan tak coblos loro-loro nih. Dan saiki loro-loro nih tadi kan, rukun tuh, berarti aku bener Pak. Ayo. Iya. Sampai yang sing dihapusi bola-bali ku saya percaya. Mufti ini politikus. Saya berteman. Tapi aku oke percaya karo Pak Mufti untuk hal-hal yang pengelolaan negara ini. Karena tidak cukup punya keberanian. Melune Surya Paloh. Mestinya apa kan? Gawe partai dewe. Partai dewe. Dalam satu forum saya pernah menantang kawan-kawan muda untuk bikin partai sendiri. Tapi partai yang di dalam anggaran dasar rumah tangganya, ya, ada ketentuan dalam 20 tahun ke depan tidak masuk dalam Orientasi parlemen. demokrasi elektoral. Artinya tidak terlibat di dalam pemilihan, hingga tidak terbesit sejak awal untuk menjadi anggota parlemen di tingkatan apapun. Lalu apa yang dikerjakan? Terdaftar sebagai partai resmi tapi langsung bekerja di tingkat masyarakat, di akar rumput. Saya ini coba sampai pernah dengar ada kasus Wadas, adakah satu saja tokoh politik yang bicara tentang Wadas, berpihak pada Wadas? Ora ono. Kendeng. Pada saat Kendeng rame-ramenya, nduk aku ki nemoni Gus Yahya yang saat itu orang tadi ketua PBN. Saat itu beliau masih jadi anggota Bangtim Pres Popo. Aku nolak Kang Putu, ning aku urung iso teko ning gone tendo. Aku politikus berkata. Intinya nggak ada politikus yang kemudian berani dengan gagah, dengan konsisten menyatakan saya berpihak pada Kendeng, saya berpihak pada Wadas, saya berpihak pada urut sewu. Ya ono. Termasuk Mufti sing nom kuwi. Ora pernah nyuwara soalnya. Lu lain memang nyoto kan. Sampai mau jadi politikus macam apa? Pokoknya siap salah nggak? Dan nak siap salah tok aku bedino salah. Orang usah salah ya gede. Ya, jadi kita itu tidak cukup punya keberanian untuk mengubah keadaan yang isone ngegrundel tok. Iya. Jadi kira-kira kayak gitu, Mas. Nggih, Kang. Tah nom. Cah nom ya. Jadi nom ki ora berumur ya. tidak mesti umur, tapi usia tua pun bisa menjadi anak muda kalau berpikir progresif seperti yang Kang Putu tadi. Jadi Kang Putu ini sebetulnya memang Aku nom terus, Mas. nom terus forever. Nah, sebelum